Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Geografi, kelas 10 E12 SMA Negeri 1 Pati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai biosfer. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gali Putra Mambayun dari kelas XE12 nomor absen 14. Perkenalkan, saya Regi Wahyuristi dari kelas 10 E12 nomor absen 29. Perkenalkan, saya Salmana Iza dari kelas 10 E12 nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Samiatin Anikoh dari kelas XE12 nomor absen 32. Perkenalkan, saya Yolanda Melana Rosita dari kelas 10 E12 nomor absen 34. Perkenalkan, saya Zahra Najwa Aulia dari kelas 10 E12 nomor absen 36. Pengertian biosfer. Biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup baik manusia, flora dan fauna, serta mikroorganisme lainnya. Biosfer merupakan sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka termasuk interaksinya dengan unsur litosfera atau batuan, hidrosfera atau air, dan atmosfera atau udara bumi. Macam-macam biosfer. Yang pertama, atmosfer atau udara. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan atmosfer atau juga dikenal dengan lapisan ozon, yakni lapisan yang berperan penting dalam melindungi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, hidrosfer atau perairan, yaitu susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan. Yang ketiga, litosfer atau permukaan bumi atau daratan, adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Faktor penyebab. Yang pertama, faktor abiotik. Faktor penyebab yang pertama adalah faktor abiotik atau faktor fisik yang dibagi ke beberapa jenis, yaitu iklim, keadaan tanah, air, tinggi dan rendahnya permukaan bumi. Yang kedua, faktor biotik. Faktor biotik merupakan faktor non-fisik dan merupakan faktor yang berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Karakteristik biosfer fauna. Yang pertama, padang rumput. Pada wilayah padang rumput, diketahui memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Padang rumput merupakan habitat bagi banyak fauna, seperti binatang herbivora. Selain binatang herbivora, pada area padang rumput juga terdapat populasi hewan karnivora. Yang kedua, padang gurun. Wilayah gurun digambarkan berupa suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas dengan kandungan air yang sedikit. Pada daerah gurun, perubahan suhu akan sangat terasa. Akibatnya, gurun hanya ditempati oleh beberapa jenis fauna seperti ular gurun dan unta. Yang ketiga adalah tundra. Tundra adalah wilayah yang diselimuti oleh daratan salju. Umumnya, wilayahnya terletak dekat dengan kutub utara yang dilapisi es abadi. Fauna yang tinggal di kawasan tundra biasanya memiliki bulu yang tebal dan berdarah hangat. Yang keempat adalah hutan tropis. Bagi seluruh makhluk hidup, daerah tropis adalah tempat yang sangat cocok dan bersahabat. Pada daerah tropis, curah hujan yang dimiliki sangat tinggi dan sinar matahari juga bersinar sepanjang tahun. Yang kelima, taiga. Taiga merupakan habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung yang melakukan migrasi. Proses migrasi dilakukan apabila di daerah asalnya mengalami perubahan musim, seperti musim gugur.
Yang keenam, perairan. Fauna yang hidup di perairan dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti bentos yang memiliki ukuran mikroskopis, kemudian pula plankton yang berukuran kecil. Selanjutnya, terdapat juga nekton. Nekton merupakan fauna seperti ikan, serangga air, dan amfibi. Kemudian neustin yang merupakan fauna yang bertempat tinggal di permukaan air. Yang ketujuh, kutub. Daerah kutub hampir sama dengan tundra, yaitu seluruh tempatnya diselimuti oleh salju. Di daerah ini hanya terdapat beberapa fauna yang memiliki sistem pertahanan khusus, seperti bulu yang tebal dan darah yang hangat. Karakteristik biosfer flora. Yang pertama, hutan hujan. Hutan ini terdapat di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Hutan hujan memiliki curah hujan yang tinggi dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Pohon yang tumbuh di hutan ini memiliki daun yang lebat dan tumbuh mencapai 20 hingga 40 meter. Yang kedua, hutan iklim sedang. Jenis hutan yang tersebar di daerah pantai Pasifik Amerika Utara hingga ke Washington DC. Hutan ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang dapat tumbuh tinggi seperti pohon pinus. Yang ketiga, hutan gugur. Hutan gugur banyak menjadi habitat pohon yang tinggi, kokoh, dan memiliki daun yang lebar. Hutan ini berada di daerah yang sedikit lebih kering, namun tetap memiliki kandungan air yang cukup banyak, meskipun tidak sebanyak hutan hujan tropis. Yang keempat, hutan taiga. Hutan yang berada di daerah dingin dan dekat dengan kutub. Wilayahnya meliputi Kanada, Finlandia, Rusia, dan Siberia Utara. Hutan taiga memiliki jenis pohon dengan ukuran menjulang tinggi dan daun yang menyerupai jarum, sehingga pohon ini tidak mengalami penguapan yang besar. Yang kelima, sabana. Sabana merupakan padang rumput yang memiliki beberapa pohon kerdil yang letaknya berkelompok. Pohon di wilayah sabana tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air banyak. Yang keenam, stepa. Stepa merupakan nama lain dari padang rumput. Stepa merupakan hamparan yang ditumbuhi padang rumput dan tidak ada poin lainnya. Sebab di daerah ini memiliki udara yang sangat kering dan cadangan air yang sedikit, sehingga hanya rumput yang dapat tumbuh dan mampu bertahan hidup. Karakteristik biosfer terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup dalam laut. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang kemudian membentuk batu kapur atau struktur karbonat. Indonesia memiliki perairan laut dengan terumbu karang terbesar dan terlengkap di dunia. Demikian video pembahasan materi biosfer dari kami. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.